Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Ya, sehat semua ya. Pagi hari ini kita bersyukur bahwa anugerah Tuhan kita boleh ada ini karena kemurahan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama firman Tuhan dengan judul menyambut kedatangan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus dua kalinya kita benar-benar mempersiapkan diri kita karena kedatangannya semakin singkat. Bapak Ibu, kita lihat hari-hari ini banyak persoalan, banyak tanda-tanda yang Tuhan berikan. Ya, kita tidak tahu Tuhan Yesus datang, tapi kita bisa membaca tanda-tanda itu. Amin. Perperangan terjadi, ya, segala macam sudah terjadi, itu penggenapan. Dan kita orang-orang yang percaya, Tuhan mau supaya kita melihat tanda-tanda akhir zaman. Kita sungguh-sungguh, kata Tuhan, tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga seperti gadis bijaksana yang menyediakan pelitanya tetap menyala supaya kita semua masuk dalam kemuliaannya. Amin. Kita siapkan hidup kita seperti gadis yang bijaksana supaya kita masuk dalam kemuliaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Kita akan baca di dalam Matius pasal 26 ayat 41. 23, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang benar, tetapi daging. Yang pertama, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan berjaga-jaga. Sekali lagi, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, kata Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus tidak akan kita tidak tahu. Oleh sebab itu kita benar-benar mempersiapkan diri supaya kita sama-sama masuk dalam kemuliaan Bapa, dan kita harus waspada. Dikatakan roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Sebab itu kita berjaga-jaga hari-hari ini. Roh memang penurut, tetapi daging kita tidak tidak sedikit orang yang jatuh di dalam pencobaan. Saat mereka dicoba, saat mereka diberikan oleh Tuhan supaya naik kelas, tapi tidak sedikit yang jatuh dan meninggalkan Tuhan. Hari-hari ini kita mau semakin harus semakin dekat kepada Tuhan, seperti gadis yang bijaksana, gadis yang bijaksana. Tetap pelitanya menyala, dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Dan kita tahu, kita tidak tahu Tuhan datang. Kita tidak tahu waktunya, kita tidak tahu kapan saatnya, jam berapa, kita tidak tahu. Tapi Tuhan memberikan pengetahuan bagi kita bahwa akhir zaman sudah dekat, kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kita melihat tanda-tanda perperangan terjadi, ya. Kita tahu di Yerusalem hari-hari ini kita membaca, dan di sana Israel lagi digempur. Percaya bahwa kehidupan manusia, awal kehidupan manusia di sana, maka akhirnya juga di sana. Ya, awal manusia diciptakan dan Tuhan Yesus juga lahir di sana, dan kita melihat. Oleh sebab itu Tuhan katakan berjaga-jaga. Sekali lagi katakan berjaga-jaga. Roh kita, supaya apa? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Apa artinya berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap kita diberikan tugas oleh Tuhan. Setiap kita diberikan supaya kita sama-sama membenarkan banyak jiwa. Kita tidak mau banyak jiwa yang binasa. Kita yang sudah percaya pada Yesus Kristus, dan kita pasti diselamatkan. Amin. Asal kita tetap percaya sampai akhir hidup kita. Semakin hari semakin dekat ini, kita tidak tahu yang terjadi. Pengenapan
firman Tuhan sudah terjadi, kelaparan terjadi, perperangan terjadi. Dan kita tahu di sekarang semakin hari semakin sulit, makin susah. Dan kita tahu tahun 2024 ini akan terjadi apa, kita juga nggak tahu. Oleh sebab itu berdoa pada Tuhan, sungguh-sungguh rohmu dijaga supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup kita, cobaan, menderitakan tidak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Amin. Dan kita percaya bahwa Yesus menyertai kita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita berjaga-jaga, ingat kita tetap berjaga-jaga kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan. Kita baca di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah kita harus bertobat sungguh-sungguh ya. Jangan kita hidup dengan cara kita yang lama. Kita harus merubah cara hidup kita. Dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang, Bapak Ibu, yang mendengarkan khotbah yang lucu-lucu hanya untuk menghibur pikiran, tetapi hidupnya tidak berubah. Amin. Banyak orang yang pingin dengar firman Tuhan yang lucu, yang itu, tapi untuk pikirannya aja. Setelah pulang dari gereja udah rasanya ada ini, tapi hidupnya tidak berubah. Tapi saya percaya GBI Pak dengan firman Tuhan hidupnya akan berubah. Amin. Kita harus berubah, Bapak Ibu. Jangan lagi cuma dengan firman, udah lewat, besoknya cuma sebagai kewajiban untuk kita datang ke gereja, jangan. Tapi ada hal yang Tuhan izinkan pada kita, bahwa kita harus berubah. Dan oleh sebab itu kita harus bertobat. Bertobat kata Tuhan ya. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati. Ya, masih banyak suka masih suka banyak memfitnah, suka sakit hati. Ada yang masih suka memfitnah, masih ada yang suka sakit hati, ada yang masih iri hati. Mulai sekarang lepaskan, amen. Lepaskan, Bapak Ibu. Kalau kita masih iri, masih sakit hati, masih dendam, masih nggak terima dengan tidak perlakukan yang tidak enak, Tuhan bilang katakan bertobat kita. Hari-hari semakin dekat ini ya, kita harus banyak bertobat pada Tuhan. Tuhan, ampuni aku, ampuni kesalahanku, perbuatan yang tidak berkenan padamu. Minta pengampunan pada Tuhan. Tanpa pengampunan pada Tuhan maka kita akan binasa. Dan hari-hari ini kita harus banyak bertobat, masuk dalam hadirat Tuhan dan minta pertolongan daripada Tuhan. Ya, dikatakan bahwa kenapa kita harus bertobat? Kita akan baca di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus bertobat, Bapak Ibu, mengaku supaya kita disucikan oleh dosa pelanggaran kita. Tiap hari kita melakukan dosa, tiap hari kita berbuat dosa. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita bertobat dan mengaku Dia.
perlu kata Tuhan. Karena dengan bertobat kita disucikan, kita dikuduskan, kita diurapi, supaya kita bebas dari segala dosa. Bapak Ibu, kalau kita bebas dari dosa, dendam, iri hati, dengki, dan segala macam sakit hati, kenapa banyak orang yang semakin hari semakin banyak penyakit yang aneh-aneh? Karena apa? Karena dari hati, pemikiran hati, akhirnya sakit liver, sakit jantung, dan sakit macam-macam. Sebab itu Tuhan mau supaya kita lepaskan segala dosa kita yang sakit hati. Tuhan mau kita bebas dengan kehidupan kita. Apapun yang orang katakan, karena kita hidup bukan melalui perkataan orang. Amin. Kita hidup karena Allah menyertai kita, karena kasih Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita mendengar perkataan orang terus, kita sakit hati dan kita berbuat dosa. Tuhan katakan bertobat. Karena dengan mengaku kita, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, kita baca selanjutnya Matius pasal yang ke-3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua, demikian 1, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga. Sebab itu bertobat. Kita bertobat, Bapak Ibu. Kita mau lepaskan segala iri hati dengki kita, perbuatan yang tidak Tuhan berkenan, kita lepaskan. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk kita dendam orang lain. Hari-hari ini tidak ada waktu kita menyakiti orang lain. Hari-hari ini tidak ada waktu kita merumpi perbuatan orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Hari ini kita mau bebas dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh bersuka cita pada saatnya nanti akan tiba. Kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan bagi namanya. Beri kemuliaan bagi namanya. Kita bersyukur masih ada sampai saat ini. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita melakukan kehendak Tuhan di akhir zaman. Kita tidak tahu berapa waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita lagi. Tuhan akan datang. Tapi percayalah, kalau kita sudah melakukan kehendak Tuhan, berjaga-jaga, kita bertobat kepada Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Amin. Menikmati hadiratnya, Bapak Ibu. Kalau kita merasakan dunia ini, kita menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita dan kita menikmati, maka hidup kita akan merasakan betapa nikmat dan indahnya hidup dengan Tuhan. Makanya banyak bersekutu dengan Tuhan hari-hari ini, banyak masuk dalam doa. Kalau bisa puasa, apa masalah saudara? Persoalan saudara yang sangat tidak mampu kita lepaskan, doa dan puasa, Tuhan akan memberikan kelepasan segala persoalan. Kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Yang ketiga apa? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Kita baca bareng-bareng sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Yang ketiga, minta kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita.
minta kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita, karena kita tidak tahu dan tidak sanggup kehidupan kita tanpa Roh Kudus, karena Roh Kudus mengisapkan dosa setiap orang, dan Roh Kudus memberikan penolong dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan penghiburan bagi orang yang percaya dan menyertai orang percaya dan memberikan kuasa kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberikan kuasa, memberi pertolongan. Tuhan Yesus mengisahkan kita segala perbuatan dosa kita, dan Dia menyertai kita dan memberikan kuasa untuk bersaksi. Itu yang penting. Hari-hari ini banyak bersaksi, Bapak Ibu, supaya banyak orang masuk dalam kerajaan surga. Kita yang sudah ditebus oleh darah Engkau yang sudah diselamatkan, keselamatan yang kekal bagi kita, dan kita tidak mau orang lain binasa. Sebab itu Tuhan masih memberikan waktu pada kita untuk menyaksikan kasih anugerah Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain juga boleh diselamatkan. Maka pada pagi hari ini kita mau api daripada Roh Kudus membakar setiap kehidupan kita, supaya kita boleh bersaksi menyatakan kasih Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita saksikan, karena kita mau banyak jiwa, banyak orang yang diselamatkan. Amin. Yang ketiga apa? Minta pimpinan daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Yang keempat, Bapak Ibu, kita akan baca apa yang harus kita lakukan untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kita akan baca di dalam Matius pasal 6 ayat 2. Ya, Matius pasal 6 ayat 12 dikatakan, ayo Pak, 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, yang keempat adalah kita harus hidup mengampuni. Katakan, hidup mengampuni. Kita harus mengampuni. Doa Bapa kami jelas dikatakan, ampuni Bapa, ampuni kami seperti kami mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, kita tidak akan diampuni. Oleh sebab itu ampuni. Mungkin saudara yang sudah disakiti, saudara yang sudah dibuli kehidupan kita, mungkin sudah dicaci maki dan ada merasa sampai saat ini masih ada kepahitan karena orang lain. Pagi ini lepaskan itu. Kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak ada artinya kita dendam di hati kita. Itu akan membuat kita menderita. Banyak orang yang menderita karena dendam, sakit hati, dan tidak mengampuni. Pagi ini dengar firman Tuhan katakan, ampuni mereka yang bersalah kepadamu. Apabila engkau mengampuni, maka dosa-dosa juga akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Mau diampuni? Mau diampuni? Ampuni orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus sendiri, Dia Allah, Dia mengampuni, apalagi kita manusia. Apa yang nggak bisa kita lakukan? Kalau Tuhan Roh Kudus menyertai kita, oleh sebab itu minta Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan kita baca yang terakhir, ya. Terakhir katakan begini, Lukas pasal 23 ayat 33 34 ya. Lukas pasal 23 ayat 34. 1, 2, 3. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuat kita dikatakan bahwa Yesus berkata, ya Bapa,
masih benci, masih dendam, karena mereka tidak tahu. Oleh sebab itu kita yang sudah tahu, mari kita ampuni mereka yang bersalah kepada kita, supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terakhir yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, perbanyak berdoa dan menyembah Tuhan selama masih anugerah keselamatan masih diberikan, dan kita semakin semangat